Halo teman-teman Rumah Kripto, salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di video kali ini gua akan mereview sekaligus memberikan sedikit tutorial mengenai cara penggunaan dari toko kripto. Oke, dengan asumsi teman-teman semua sudah mendownload dan melakukan KYC pertama ya dari toko kripto. Oke, untuk link registrasinya nanti ada di deskripsi video ini. Silahkan diklik dan proses registrasi di toko kripto. Registrasinya gampang, hanya mengisi beberapa data diri. Ya, diklik aja tombol deposit. Kemudian klik yang BIDR. Nah, untuk destination fund-nya, untuk protokolnya ini ada 4, ada Permata, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Jadi teman-teman kalau mau depo menggunakan GoPay, Dana, atau ShopeePay, bisa langsung dibayar ya, langsung dari GoPay, Dana, dan ShopeePay-nya. Nah, jika menggunakan perbankan, itu menggunakan Permata Virtual Account. Oke, lalu kalau nggak punya Permata gimana? Tidak masalah ya. Jadi ini diklik aja yang M-Banking. Ini adalah instruksi dari untuk cara depositnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Permata Mobile X, silahkan di follow aja instruksinya. Kemudian kalau menggunakan Permata Mobile, silahkan di follow instruksinya. Nah, jika teman-teman menggunakan bank lainnya, misalnya BCA atau BNI atau Mandiri, bagaimana? Seperti biasa, teman-teman buka M-Bankingnya bank tersebut yang teman-teman pakai. Misalnya saya menggunakan BCA. Lalu nanti begitu masuk ke dalam M-Banking BCA, tinggal pilih transfer. Lalu pilih menu transfer antar bank. Oke. Kemudian pilih nanti banknya Permata. Kemudian masukkan virtual akun yang disediakan oleh toko kripto seperti yang di atas ini. Ya, kemudian ditransfer nominalnya itu bebas. Jadi teman-teman mau depo misalnya 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, itu bebas. Tapi dengan syarat minimumnya 50.000. Kemudian untuk deposit harap diperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, eh, banknya yang digunakan itu harus sesuai dengan nama pemilik akun toko kripto. Ya, jadi tidak bisa mendepo dari rekening bank orang lain yang namanya berbeda dari nama yang digunakan saat mendaftar di toko kripto ini. Oke? Jika menggunakan nama contohnya Andi, maka yang bisa deposit adalah Andi juga dari bank yang atas nama Andi dan minimum Rp50.000. Oke, saya akan coba deposit.
videonya saya pause dulu sebentar ya. Oke, saya sudah melakukan mentransfer sebesar Rp700.000 sebagai contoh. Kita lihat apakah sudah masuk. Ya, ini ada notifikasi kalau deposit yang saya lakukan sudah berhasil. Coba kita cek ya. Oke, bisa lihat ya di wallet BIDR-nya ada nominal 700.000 yang sudah masuk. Oke, selanjutnya gue akan tutorial cara jual beli USDT di toko kripto. Oke, masuk ke menu market yang kedua ya. Nah, kemudian teman-teman klik yang di atas itu yang fiat. Nah, kemudian teman-teman cari USDT. Oke, untuk cara bacanya sendiri untuk menu ini adalah jadi kalau di toko kripto itu pairingnya banyak teman-teman. Jadi nggak seperti Indodax yang semua koin itu pairingnya hanya dengan rupiah. Nah, kalau di toko kripto itu pairing koin itu bisa dengan rupiah, seperti yang teman lihat atas, bisa pairing dengan USDT, bisa pairing dengan BUSD, bisa pairing dengan USDC, dan bisa dengan DAI ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli seperti tadi, kita kan punyanya rupiah, kemudian kita mau beli USDT menggunakan rupiah, artinya kita cari pairing BIDR USDT. Nah, kemudian yang kita klik yang BIDR, kita cari USDT, klik aja. Nah, untuk jual dan belinya teman-teman tinggal klik tombol yang di bawah. Kalau mau beli klik buy, kalau mau jual klik sell. Oke, simple. Jadi jual beli sebenarnya caranya sama ya. Nah, seperti dengan toko di Indodax juga, di toko kripto punya pilihan limit order, market order, stop limit, dan OCO. Kita bahas yang limit order dan market order aja ya. Limit order ini artinya kita menentukan harga beli atau jualnya. Contoh, USDT sekarang berada di harga 14.317. Tapi saya, misalnya teman-teman pengen beli, kemahalan nih, pengen belinya di 14.300 saja, maka kita klik di sini, kemudian kita set harga 14.300. Kemudian ingin membeli berapa USDT, misalnya saya mau beli 50 USDT aja. Kebanyakan ya. Contoh misalnya mau beli 35 USDT. Oke, maka kita klik tombol buy. Artinya kita memasang order buy sebanyak 35 USDT di harga 14.300. Artinya gimana? Artinya eksekusi ini akan terjadi jika ada yang mau jual USDT-nya di harga 14.300. Jadi kita harus nunggu. Oke, kalau nggak mau nunggu gimana? Saya nggak mau nunggu karena butuh cepat misalnya. Nah, itu bisa menggunakan market order. Seperti tadi, misalnya mau beli USDT, saya mau beli 700.000 deh. Tinggal masukin aja rupiahnya 700.000 dan klik buy. Oke, sukses. Nah, kita bisa lihat di menu wallet, refresh aja. Nah, eksekusi langsung, jadi instan ya teman-teman ya. Jadi pembelian USDT-nya langsung masuk ke wallet seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya pasti seputar bagaimana cara mengirim USDT ke platform lain, atau berarti withdraw dari toko kripto, dari exchanger ya. Cara withdraw atau mengirim USDT ke platform lain sama di menu ini, di menu wallet, kemudian diklik koin USDT-nya, kemudian klik withdraw. Oke. Nah, di kolom ini teman-teman pastiin dulu. Jadi di platform yang akan menerima itu tadi, dia terimanya apa? IRC20, TRC20, atau BEP20. Saya teman-teman di sana menggunakan TRC20, maka di sini juga harus mengirimnya menggunakan TRC20. Oke, kemudian isi alamat address platform yang akan menerima tadi. Teman-teman kan pasti dapat alamat crypto USDT TRC20 nih di platform yang akan menerima tadi. Nah, diinput di sini. Kemudian masukkan jumlah yang akan dikirimkan. Nah, ini juga harus jadi perhatian ya. Misalnya di
platform yang akan menerima nanti mintanya dikirimkan 100 USDT. Oke, teman-teman harus pertimbangkan fee yang di bawah ini. Di bawah ada fee 1 USDT. Jika platform di sana meminta kita mengirimkan 100 USDT, maka di sini kita ngisinya 101 agar di platform yang akan menerima nanti itu menerimanya 100. Kalau teman-teman isinya di amount ini 100, maka di platform itu akan menerimanya 99, yang mana kurang. Oke, nah ini kesalahan yang harus dihindari. Ya, di isinya 101, maka di platform yang menerima akan menerima sebesar 100 USDT. Oke, next. Bagaimana cara withdraw rupiah? Nah, kalau mau cara withdraw rupiah, teman-teman tetap di menu wallet ini, teman-teman klik, kemudian cari BIDR. Dengan asumsi teman-teman sudah punya rupiah ya, jadi dijual dulu koinnya yang tadi USDT atau koin-koin lain yang teman-teman punya, dijual dulu ke rupiah ya. Di menu market tadi cari koinnya, pairingnya dengan BIDR ya. Jadi misalnya tadi USDT BIDR, teman-teman sell dulu USDT-nya. Setelah dapat rupiah, BIDR-nya diklik aja, kemudian klik withdraw. Nah, nanti teman-teman bisa add account. Kalau saya kan sudah ada, jadi bisa klik add account. Teman-teman pilih banknya apa. Misalnya mau withdraw kemana, ini banyak nih pilihannya nih. Tinggal dipilih aja ya, cukup lengkap nih dari Toko Kripto. Tinggal dipilih aja. Contoh misalnya Bank BCA. Klik aja Bank Sentral Asia dan dimasukkan nomor rekeningnya, terserah bebas ya. Kemudian klik add. Nanti kalau udah, teman-teman bisa langsung, nah, contoh seperti ini. Misalnya saya pilih BCA, next, tinggal dimasukin aja mau withdraw berapa. Misalnya mau withdraw 100 juta rupiah. Nah, nanti tinggal di next saja. Kemudian nanti transaksinya akan diproses dan rupiahnya akan masuk ke rekening teman-teman dalam waktu ya hitungan jam sih biasanya. Kalau tidak ada kendala, biasanya dalam hitungan jam sudah masuk. Oke, sekian video tutorial dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Kemudian di share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi mengenai cara penggunaan dari Toko Kripto. Sekian video dari gue. Thank you.